Sejarah kejayaan Islam tak lepas dari amalan jihad yang diperani oleh para pendahulu umat ini. Jihad memiliki kedudukan mulia di dalam Islam. Tentunya, di atas ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Bukan aksi teror yang muncul dari semangat tanpa ilmu. Tulisan berikut ini adalah memaparkan gambaran jihad fisabilillah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Seusai memulihkan kondisi Jazirah Arab, dengan memerangi kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakar berusaha keras memobilisasi pasukan Islam dalam upaya menaklukkan negeri Syam yang termasuk daerah teritorial kerajaan Romawi. Keadaan Romawi sebelum peperangan, ketika pasukan Islam bergerak menuju Syam, tentara Romawi merasa terkejut dan sangat takut. Dengan serta-merta mereka mengirimkan surat yang memberitahukan akan hal tersebut kepada Heraklius, Raja Romawi yang berada di Hims, sekarang dikenal dengan Homs Red. Dia pun melayangkan surat balasan yang berbunyi, "Celaka kalian. Sesungguhnya mereka adalah pemeluk agama baru. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Patuhilah aku, dan berdamailah dengan menyerahkan setengah penghasilan bumi Syam. Bukankah kalian masih memiliki pegunungan Romawi? Jika kalian tidak mematuhi perintahku, niscaya mereka akan merampas negeri Syam dan akan memojokkan kalian hingga terjepit di pegunungan Romawi." Tatkala telah mendapatkan surat balasan seperti ini, mereka, tentara Romawi, tidak mau menerima saran tersebut. Akhirnya, mau tidak mau Raja Heraklius mengirim pasukan dalam jumlah yang besar. Pasukan Romawi mulai bergerak, dan berhenti di lembah Al-Wakusah, di samping sungai Yarmuk yang berdataran rendah dan memiliki banyak jurang. Kedatangan Khalid bin Al-Walid dari Irak, pasukan Islam yang berada di Syam segera meminta bantuan. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Al-Walid agar menarik diri dari Irak untuk kemudian menuju Syam bersama bala tentaranya. Dengan segera Khalid menunjuk Al-Musanna bin Harith Safeh sebagai penggantinya di Irak. Kemudian beliau bergerak cepat dengan membawa 9.500 personel pasukan menuju Syam. Mereka melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilalui seorang pun sebelumnya, dengan menyeberangi padang pasir, mendaki gunung, serta melewati lembah-lembah yang sangat gersang. Persiapan pasukan Islam, Abu Sufyan mengusulkan, layaknya ahli strategi perang, agar pasukan dibagi menjadi 3 formasi. Sepertiga bersiap-siap di depan pasukan Romawi, sepertiga lainnya yang terdiri dari bagian perbekalan dan para wanita agar berjalan, dan sepertiga yang tersisa dipimpin oleh Khalid di posisi belakang. Jika musuh telah mencapai perkemahan wanita dan perbekalan, Khalid akan berpindah ke depan kaum wanita, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri di belakang pasukan Khalid bin Al-Walid. Maka mereka pun segera merealisasikan usulan itu. Pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadapan dengan musuh pada awal bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Strategi pasukan Islam kala itu jumlahnya berkisar antara 36.000 sampai dengan 40.000 personel tentara. Di dalamnya terdapat 1.000 orang sahabat Nabi. 100 orang dari mereka adalah para veteran perang Badar. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, namanya Hanzalah bin At-Tufail, memimpin posisi tengah pasukan. Amru bin Al-Ash dan Syarahbil bin Hasanah memimpin sayap kanan pasukan. Sedangkan pemimpin sayap kiri pasukan adalah Yazid bin Abi Sufyan, dia dikenal dengan sebutan Yazid Al-Khair. Khalid membawa kudanya ke arah Abu Ubaidah dan berkata, "Aku akan memberikan usul." Abu Ubaidah menjawab, "Katakanlah, aku akan mendengar dan mematuhinya." Khalid kembali berkata, "Musuh pasti menyiapkan pasukan besar untuk membobol pertahanan pasukan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan kanan akan kebobolan. Menurutku, pasukan berkuda harus dibagi menjadi 2 kelompok. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan, dan yang lain ditempatkan di belakang sayap kiri. Apabila musuh berhasil menembus pertahanan sayap kiri atau kanan, para pasukan berkuda berperan membantu mereka. Lalu kita datang menyerbu dari belakang." Abu Ubaidah berkomentar, "Alangkah jitu usulmu itu." Khalid bin Al-Walid pun memerintahkan agar Abu Ubaidah ibnul Jarrah pindah ke posisi belakang. Hal ini agar jika ada tentara Islam berlari mundur, ia akan malu saat melihatnya kemudian kembali ke kancah pertempuran. Kemudian Khalid menginstruksikan agar para wanita bersiap-siap dengan pedang, pisau belati, dan tongkat. Khalid berkata, "Siapa saja yang kalian jumpai melarikan diri dari medan pertempuran, bunuh dia." Strategi pasukan Romawi,
Setelah menerima bantuan personel dari pusat, pasukan Romawi maju dengan kesombongan membawa 240.000 personel. 80.000 pasukan pejalan kaki, 80.000 pasukan berkuda, dan 80.000 pasukan yang diikat dengan rantai besi. Setiap 10 tentara diikat menjadi satu agar tidak lari dari peperangan. Mereka bergerak hingga menutupi seluruh tempat yang ada seakan-akan mereka adalah awan hitam. Mereka berteriak-teriak, mengangkat suara tinggi-tinggi, sementara para pendeta, uskup, maupun pihak gereja mengelilingi pasukan membacakan Injil sambil memotivasi mereka agar gigih dalam berperang. Pasukan lini depan dipimpin oleh Jarajah, George, sayap kiri dan kanan dipimpin oleh Mahan dan Ad-Darakus. Pasukan penyerang dipimpin oleh Al-Kolkolan, menantu Heraklius. Adapun pimpinan tertinggi pasukan ini adalah saudara kandung Heraklius yang bernama Tazarik. Perundingan sebelum meletusnya pertempuran, Abu Ubaidah dan Yazid bin Abi Sufyan maju ke arah pasukan Romawi dengan membawa Dirar bin Al-Azur, Al-Harits bin Hisham dan Abu Jandal bin Suhail untuk bertemu dengan Tazarik yang tengah duduk di dalam tenda yang terbuat dari sutera. Para sahabat berkata, "Kami tidak dihalalkan memasuki tenda ini." Maka dibentangkanlah karpet dari sutera dan mereka dipersilakan untuk duduk di atasnya. Para sahabat berkata, "Kami tidak diperbolehkan duduk di atasnya." Akhirnya Tazarik duduk di tempat yang mereka inginkan. Para sahabat mendakwahinya agar masuk Islam, namun perundingan ini berakhir tanpa hasil. Akhirnya mereka pun kembali ke barisan pasukan. Pemimpin sayap kiri Romawi yang bernama Mahan ingin bertemu dengan Khalid bin Al-Walid di antara dua pasukan yang saling berhadapan. Mahan berkata, "Kami mengetahui bahwa kemiskinan dan kelaparanlah yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri 10 dinar untuk setiap tentara beserta makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke negeri kalian? Dan pada tahun depan aku akan memberikan jatah yang serupa?" Khalid bin Al-Walid menjawab, "Sesungguhnya, bukanlah yang mengeluarkan kami dari negeri kami apa yang engkau sebutkan tadi. Tetapi sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah. Dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, bangsa Romawi. Untuk itulah kami datang ke sini." Mendengar jawaban itu para sahabat Mahan berucap, "Demi Allah, ucapan tersebut baru pertama kali kita dengar dari bangsa Arab." Jalannya pertempuran, pasukan Romawi pada perang ini keluar dalam jumlah besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Khalid juga membawa pasukan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Tatkala persiapan sudah matang, Khalid memerintahkan untuk memulai dengan perang tanding. Mulailah para jagoan Islam di tiap pasukan maju hingga membuat suasana memanas. Sementara Khalid berdiri menyaksikan laga tersebut, di tengah suasana yang sudah memanas, pemimpin pasukan lini depan Romawi yang bernama Jarajah ingin bertemu dengan Khalid di tengah dua pasukan. Ia bertanya mengenai agama Islam, maka Khalid memberitahukan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya, Jarajah masuk Islam, membalikkan sisi perisainya dan masuk ke dalam barisan pasukan Islam. Melihat pembelotan Jarajah, pasukan Romawi menyerbu ke barisan kaum muslimin. Mahan memerintahkan pasukan sayap kanan menyerang menerobos pertahanan sayap kanan pasukan Islam. Kaum muslimin tetap tegar berjuang di bawah panji-panji mereka, hingga berhasil membendung serangan musuh. Setelah itu, pasukan besar Romawi datang lagi bak gunung besar yang berhasil memporak-porandakan pasukan sayap kanan, hingga pasukan Islam beralih ke tengah. Tak lama kemudian, mereka saling memanggil agar kembali ke medan laga hingga berhasil memukul mundur kembali. Adapun para wanita, tatkala melihat ada tentara Islam yang lari mundur, mereka segera memukulinya dengan kayu, atau melemparinya dengan batu sehingga tentara tersebut kembali ke kancah peperangan. Kemudian Khalid beserta pasukannya yang berada di sayap kiri menerobos ke sayap kanan yang kebobolan diserang musuh, hingga berhasil membunuh 6.000 tentara Romawi. Lalu Khalid membawa 100 pasukan berkuda menghadapi 100.000 tentara Romawi hingga berhasil meluluhlantahkan pasukan musuh. Pada hari itu, begitu terlihat kegigihan, kesabaran, dan kepahlawanan tentara-tentara Islam hingga pasukan Romawi berputar-putar seperti penumbuk gandum. Mereka tidak melihat, pada perang itu, melainkan kepala-kepala yang berterbangan, tangan-tangan maupun jari-jari yang terpotong, serta semburan darah yang membasahi medan laga. Ketika itulah, seluruh pasukan Islam menyerbu dengan serentak,
untuk kemudian dengan leluasa menghabisi musuh tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jarajah pun akhirnya terluka parah dan meninggal dunia. Padahal beliau belum pernah salat sekalipun, kecuali 2 rakaat yang dikerjakan, diajarkan oleh Khalid ketika baru atau awal masuk Islam. Peperangan ini berawal dari siang hingga malam, sampai kemenangan diraih oleh Islam dan kaum muslimin. Malam itu, pasukan Romawi berlari dalam kegelapan. Adapun pasukan Romawi yang diikat rantai besi, jika salah seorang dari mereka terjatuh, maka terjatuhlah seluruhnya. Malam itu, Khalid bermalam di kemah Tazarik, pimpinan tertinggi pasukan Romawi. Pasukan berkuda berkumpul di sekitar kemah Khalid menunggu tentara Romawi yang lewat untuk dibunuh hingga waktu pagi tiba. Tazarik pun terbunuh. Telah terbunuh pada hari itu 120.000 lebih pasukan Romawi. Adapun tentara Islam yang gugur di medan perang sebanyak 3.000 pasukan. Kaum muslimin mendapat harta pampasan yang begitu banyak pada perang ini. Demikianlah kejayaan yang diraih oleh umat Islam tatkala mereka kokoh di atas kemurnian ibadah kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah, ajaran Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal solih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur, 55. Wallahu a'lam bishawab.